Halo Cebol Mania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola. David Silva pastikan hengkang dari Manchester City. David Silva membuat pengumuman penting. Ia mengaku akan meninggalkan Manchester City musim depan. Keputusan itu diambil Silva setelah berdiskusi dengan manajemen The Citizens. Ia mengaku sempat dibujuk untuk bertahan 2 musim lagi, namun ia tolak. Mantan penggawa Valencia tersebut memilih hanya setahun lagi berkostum Manchester biru. Ia merasa 10 tahun menjadi waktu yang tepat untuk menyelesaikan karirnya di Etihad Stadium. Silva membeberkan alasan menyelesaikan karir di Manchester City karena ia ingin dekat dengan keluarganya. Diketahui, musim lalu, ia sempat beberapa kali absen membela tim karena harus pulang ke Spanyol menemani anaknya yang lahir prematur. Bingung mencari klub baru, Buffon akan kembali ke Juventus. Gianluigi Buffon dikabarkan akan kembali ke Juventus. Agen kiper asal Italia itu mengakui bahwa ide tersebut menjadi salah satu opsi buat masa depan kliennya. Saat ini, Buffon diketahui belum memiliki klub. Ia baru saja memilih meninggalkan PSG dengan enggan memperpanjang kontrak. Padahal, di sana ia sudah disodorkan kesepakatan anyar. Di PSG, Buffon hanya bermain 1 musim. Sebelumnya, ia memilih pergi dari Juventus setelah kontraknya selesai. Selain Juventus, Buffon juga dikaitkan dengan banyak klub mulai dari FC Porto, Brescia, Parma, Atalanta hingga Leeds United. Diyakini, Buffon sekarang sedang dalam pembicaraan dengan presiden Juventus. Ia ditawari kontrak semusim dengan gaji 4 juta euro dan setelah 2020, pria 41 tahun itu akan langsung menjabat sebagai direktur atau staf pelatih di Juventus. Harry Maguire lebih pilih Manchester City daripada Manchester United. Upaya Manchester United untuk mendatangkan Harry Maguire dari Leicester City kemungkinan besar gagal. Sebab Maguire lebih memprioritaskan untuk pindah ke Manchester City pada transfer musim panas ini. Diketahui, dalam 2 musim terakhir, Maguire menjadi salah satu bek tangguh yang paling menonjol di Premier League. Ia mampu tampil konsisten bersama dengan Leicester City ataupun di timnas Inggris. Performa apik Maguire ini menarik perhatian MU yang kebetulan sedang membutuhkan pemain bertahan yang tangguh. Setan Merah memang sudah melirik Maguire sejak musim lalu. Namun, menurut The Sun, Maguire ternyata sangat acuh terhadap tawaran dari Manchester United. Bek berusia 26 tahun itu telah menetapkan hatinya untuk bergabung dengan Manchester City. Manchester City memang tertarik juga untuk mendatangkan Maguire di bursa transfer musim panas ini. Maguire diproyeksikan untuk menjadi pengganti Vincent Kompany yang memilih pergi dari Etihad Stadium pada akhir musim lalu. Maradona bantu Messi asah eksekusi tendangan bebas. Lionel Messi memiliki kemampuan yang lengkap sebagai seorang pesepak bola. Gocekan menawan, sepakan terukur, dan lari yang kencang menjadi atribut utamanya dalam bermain. Satu kemampuan lainnya yang tidak boleh dikesampingkan dari Messi adalah tendangan bebas. Untuk kemampuan yang satu itu, Lionel Messi tampaknya harus berterima kasih kepada Diego Armando Maradona. Sebab, menurut mantan staf pelatih timnas Argentina di Piala Dunia 2010, Maradona lah yang memberi banyak nasihat soal eksekusi tendangan bebas kepada anak asuhnya. Fernando Signorini mengatakan, Diego Maradona mengajari Lionel Messi mengambil tendangan bebas dengan sempurna dalam sebuah sesi latihan. Penyerang asal klub Barcelona itu sempat menyerah saat latihan sebelum nasihat dari Diego Maradona kemudian mengubah segalanya. Neymar sepakati kontrak 5 tahun dengan Barcelona. Neymar Junior dilaporkan telah mencapai kesepakatan personal untuk bergabung dengan Barcelona pada bursa transfer musim panas 2019. Seperti yang diberitakan Sport, Rabu 26 Juni 2019, Neymar bahkan rela mengalami penurunan gaji demi bergabung bersama dengan klub yang pernah dibelanya pada tahun 2013 hingga 2017 tersebut. Bersama Barcelona, Neymar menerima gaji 24 juta euro atau sekitar 386 miliar rupiah per tahun. Pendapatan itu jauh jika dibandingkan dengan yang diterimanya bersama dengan PSG. Saat ini, gaji Neymar bersama dengan PSG mencapai 36,8 juta euro atau sekitar 592 miliar rupiah per tahun. Hengkang ke Barcelona disebut-sebut sebagai ambisi besar Neymar pada bursa transfer musim ini sebab ia dilaporkan tak lagi betah membela PSG. Rabiot resmi jadi pemain Juventus. Juventus berhasil mendapatkan tanda tangan gelandang PSG Adrien Rabiot pada hari Selasa 25 Juni 2019. Seperti yang dilaporkan pakar transfer asal Italia, Gianluca Di Marzio, dalam finalisasi itu, Rabiot setuju menandatangani kontrak selama 5 tahun bersama dengan Juventus. Setiap tahunnya, gelandang berambut keribu itu akan menerima bayaran sebesar 7,5 juta euro atau sekitar 121 miliar rupiah. Meski begitu, Rabiot baru benar-benar resmi menjadi pemain Juventus pada
hari Senin 1 Juli 2019. Hal itu bisa terjadi karena Juventus harus menunggu hingga kontrak Rabiot bersama dengan PSG berakhir pada 30 Juni 2019. Dalam kesepakatan transfer itu, Juventus sama sekali tidak mengeluarkan uang transfer untuk mendaratkan gelandang 24 tahun tersebut. Kompany banyak belajar dari gaya kepelatihan Guardiola. Mantan kapten Manchester City, Vincent Kompany, mengaku banyak belajar dari gaya kepelatihan Pep Guardiola. Selama bermain menjadi pemain City, Kompany mengatakan mempelajari banyak hal dari Guardiola. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dirinya menerima banyak saran dari Guardiola selama 3 tahun kebersamaan mereka di Manchester City. Meski hanya bertugas sebagai pemain, akan tetapi Kompany benar-benar menyerap pelajaran penting dari Guardiola ketika ia bermain di bawah asuhan salah satu pelatih terbaik di dunia tersebut. Real Madrid akan rekrut Mbappe pada 2020. Real Madrid dilaporkan masih akan tetap mengincar Kylian Mbappe untuk didatangkan ke Santiago Bernabeu. Namun, Marca mengabarkan pada hari Rabu 26 Juni 2019 bahwa target mendatangkan Mbappe tidak akan dilancarkan pada tahun ini, melainkan pada tahun 2020. Sementara itu, Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi, sebelumnya telah mengatakan Mbappe tidak akan meninggalkan PSG pada musim panas ini. Situasi ini membuat Madrid tak ingin terlalu ngotot untuk bisa mendatangkan Mbappe secepat mungkin. Mbappe sendiri sempat menyatakan keinginannya untuk dapat tanggung jawab lebih banyak dan terbuka untuk tantangan baru. Namun, Madrid sendiri tak ingin terlalu berusaha keras untuk segera mendatangkan pemain asal Prancis tersebut. Dilirik pelatih Juventus Pepe Reina pilih bertahan di Milan. Kiper Pepe Reina lebih memilih bertahan di AC Milan ketimbang menerima pinangan Juventus. Pelatih Juventus, Maurizio Sarri, kabarnya menginginkan jasa Reina. Dikutip dari Football Espana, Reina pernah menjadi anak asuh Sarri di Napoli selama 3 musim. Kiper berusia 36 tahun ini membela Milan sejak tahun lalu. Jika Juve serius untuk mendatangkannya, Reina hanya ingin mendapatkan tempat sebagai pemain reguler. Di AC Milan, Reina hanya menjadi cadangan dari Gianluigi Donnarumma dan di musim lalu ia hanya bermain sebanyak 2 kali. Pepe Reina merupakan kiper senior yang pernah bermain di klub-klub besar Eropa. Karir terlama Reina adalah ketika bermain untuk Liverpool dari tahun 2005 hingga tahun 2014. Disukai Sarri, Juventus masih cari cara untuk jual Higuain. Kedatangan Maurizio Sarri ke Juventus ternyata tidak membuat posisi Gonzalo Higuain aman. Juventus masih tetap ingin menjual Higuain, namun sampai saat ini belum ada penawaran resmi. Dikutip dari Goal, Higuain adalah salah satu pemain yang disukai oleh Sarri. Pemain berusia 31 tahun ini pertama kali diasuh oleh Sarri ketika berada di Napoli. Kemudian, di tahun 2016, Higuain hijrah ke Juventus. Musim 2018-2019, ia dipinjamkan ke AC Milan. Sarri lantas membawa Higuain ke Chelsea pada bulan Januari. Kontrak Higuain di Juventus sebenarnya masih ada sampai tahun 2021. Sayangnya, saat berada di Milan dan Chelsea, Higuain gagal membuat para petinggi Juventus terkesan. Di Milan, ia hanya mencetak 8 gol dari 22 penampilan, sedangkan di Chelsea ia hanya mencetak 5 gol dari 18 laga. Hal tersebut sontak membuat pihak Juve khawatir akan produktivitas Higuain. Juventus kabarnya lebih memilih untuk mendatangkan penyerang baru yang lebih muda.